warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Lalianti dan pada video kali ini aku akan mewawancarai salah satu seorang wirausaha yang cukup sukses. Siapakah beliau? Nah, pada video kali ini aku akan mewawancarai beliau secara langsung, bertanya mengenai apa sih usaha beliau, bagaimana cara mengelola usahanya, kemudian mungkin aku akan bertanya tips dan triknya supaya kita ini bisa belajar dari beliau gitu. Dan yang paling penting nanti aku akan minta saran kepada beliau, saran dan pesan untuk kita ini sebagai generasi muda yang akan mulai usahanya tapi masih kadang bingung kan gimana sih kita harus mulai dari mana sih. Nah, sekadar informasi teman-teman, beliau ini sebenarnya masih saudara saya dan beliau ini itu membuka usahanya pada masa Covid, dimana pada saat itu kan sebenarnya banyak bisnis-bisnis dan usaha yang lain tuh pada jatuh gitu ya, gulung tikar, banyak gak salah, itu banyak pada masa Covid itu banyak. Tapi pada masa itu justru wirausaha ini dia bisa memanfaatkan keadaan, balikan keadaan supaya bisa mengembangkan bisnis baru yang pada saat itu belum banyak orang terpikirkan gitu teman-teman. Dimana beliau ini merupakan seorang wirausaha yang mengembangkan bisnis jasa layanan WiFi di desa tempat saya tinggal ini. Dan jangan salah ya teman-teman, meski di desa omsetnya saat ini tuh udah lebih dari 50 juta per bulan. Kira-kira apa ya yang bikin beliau bisa sukses itu? Penasaran? Kalau menurut saya nih, kayaknya beliau ini mampu istilahnya memutarkan uang. Jadi dalam istilah memutarkan uang di sini, beliau ini tuh memanfaatkan uang itu untuk bisa mengembangkan bisnisnya, menghasilkan uang juga. Dan bahasanya selama ada uang itu nggak pernah ada uang nganggur teman-teman. Jadi itu adalah poin pentingnya ya. Sebenarnya itu dari sudut pandang saya. Tapi apakah benar itu menjadi salah satu kriteria beliau ini menjadi sukses? Penasaran? Yuk kita langsung mewawancarai beliau. Baik teman-teman semua, sekarang saya sudah bersama seseorang yang saya maksud tadi, yakni wirausaha yang sukses. Dan di sini saya akan langsung mewawancarai beliau. Bisa perkenalan lebih dulu saudara, siapa, nama asal dan nama bisnisnya apa? Perkenalkan, nama saya Fawid. Saya asli Kalipancur, berwirausaha di bidang jasa pelayanan internet. Itu sih mungkin. Baik, saudara Fawid ini bisa saya panggil Kak Fawid ya. Jadi Kak Fawid ini kalau boleh tahu untuk usahanya sendiri ini dimulai dari kapan sih Kak? Dimulai sekitar akhir tahun 2020. Nah, itu apa sih hal yang melatar belakangi kakak ini punya ide untuk membuka usaha ini gitu? Kegelisahan saya bahwasanya di desa saya itu jarang, susah sinyal lah intinya, dan berpikir bagaimana saya bisa memberikan fasilitas internet itu dengan harga yang lumayan terjangkau buat masyarakat desa. Iya. Karena mungkin tempat saat kakak Fawid tinggal ini tuh merupakan tempat yang susah sinyal gitu ya teman-teman. Jadi beliau ini mengembangkan bisnis jasa pelayanan WiFi yang harganya terjangkau ya, yang affordable bagi masyarakat di desanya gitu. Nah, bagaimana sih saudara mengelola bisnis ini? Apakah saudara benar-benar mulai bisnis itu dari membawa diri sendiri, maksudnya hanya diri sendiri saja, atau membawa teman-teman atau mungkin saudara gitu? Kalau dari awal pure sendiri tanpa bantuan seorang pun. Lalu untuk saat ini kan sudah cukup berkembang nih. Nah, itu untuk sekarang ini pengelolaannya bagaimana Kak? Kalau pengelolaannya itu ya dibagi-bagi masing-masing, ada keuangan sendiri, lapangan sendiri, marketing sendiri, terus NOC sendiri. Berarti sudah ada bagiannya masing-masing gitu ya. Berarti nggak dijalankan oleh diri sendiri saja, tapi sudah mengambil orang-orang luar gitu ya. Berarti secara tidak langsung nih teman-teman, salah satu wirausahawan Kak Fawid ini juga sudah mengurangi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, yakni mengurangi angka pengangguran yang ada gitu kan ya. Nah, selanjutnya nih, kalau boleh tahu omset di awal bisnis ini dan untuk omset yang sekarang sudah dicapai sekarang ini berapa sih Kak? Omset
bulan pertama itu ya sedikit sih, sekitar 200.000 paling sampai 300. Seiring berkembangnya waktu, sekarang omset itu sekitar 70 jutaan. Satu bulan itu kak. Nah kalau boleh tahu nih kak, kan omsetnya udah besar banget ya. Dulunya ini kak, kakak mulainya tuh dari modal usaha pinjaman atau dari orang tua atau benar-benar kayak kakak nabung gitu gimana kak? Dulu itu kan pernah kerja di Jakarta, ya ibaratnya itu uang sisa bekerja di Jakarta itu buat merintis. Itu sih mungkin Berarti dulu kan modal sedikit, cuman sekitar 500 sampai 1 juta. itu untuk modal awal ya. Nah untuk kayak selama perkembangannya itu sendiri gimana sih cara kakak bisa mengembangkan di sini sampai sebesar itu gitu? Ya banyak tipsnya sih ya membangun, terutama itu bagaimana kita membangun fondasi usaha biar kokoh, terus membangun relasi dengan orang-orang luar biar agar bisa bisa berkembang lah. Tanpa relasi yang baik itu mungkin usaha itu susah berkembang kalau kita mengandalkan diri sendiri. Nah kalau kakak sendiri nih selama mengembangkan usaha tersebut ada nggak sih kayak mungkin dukungan atau motivasi yang kakak ambil dari mungkin pengalaman orang lain atau mungkin dari keluarga atau apa gitu kak? Ya, motivasinya cuma bagaimana saya itu memberikan internet yang terjangkau di seluruh desa sekitar saya. Itu aja sih motivasi saya. Jadi motivasinya itu yang paling utama nih benar-benar memberikan kebermanfaatan dan memberikan akses yang pada saat itu kalau nggak salah itu pada zaman-zaman COVID ya kak. Nah itu salah satu kebermanfaatannya untuk mempermudah. Dulu kan masih apa-apa serba online gitu ya teman-teman. Ini salah satu motivasinya itu sangat menggugah jiwa kewirausahawannya gitu. Nah untuk yang terakhir nih teman-teman, kita bakal tanya hal yang paling penting ya buat kita juga buat kita yang masih generasi muda gitu yang belum bisa berani memutuskan hal-hal baru terutama di bidang kewirausahaan gitu ya. Adakah saran gitu kak yang mungkin bisa kakak sampaikan untuk generasi muda di luar sana atau untuk mungkin wirausahawan yang ingin mengambil keputusan tapi takut lah atau karena kita belum bisa memanfaatkan peluang yang ada, potensi kita gitu, mungkin ada saran supaya mereka itu termotivasi gitu ya bisa belajar dari pengalaman Kak Khalid ini gitu. Kalau saran dari saya itu cuma apa ya, bagaimana keinginan kita itu mau berkembang, terus jangan takut mengambil risiko, membangun relasi sebaik mungkin, terus apa ya, dan niat yang baik itu insya Allah akan memberikan hasil yang baik. Nah itu kuncinya ada di niat kak, niatnya aja masih bingung kesana kemari, belum yang benar-benar yakin. Nah itu kayak masih ngawang gitu ya, jadi niat itu yang paling utama. Terus kedua, bisa belajar dari Kak Khalid ini, melihat kondisi sekitar yang mungkin ya kayak motivasi beliau kan mengembangkan bisnis ini itu untuk memberikan akses internet gitu, memberikan mempermudah mereka dalam mengakses media-media online yang pada saat itu juga masih masa COVID. Jadi kan apa serba online, bahkan sekolah pun secara daring gitu ya. Mungkin itu poin-poin pentingnya ya teman-teman. Nah, kiat-kiat suksesnya bisa teman-teman praktekkan ya dari Kak Khalid ini yang sudah berpengalaman dan cukup sukses di bidang usahanya ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan dari Kak Khalid ada yang ingin disampaikan untuk terakhir Kak dari video ini? Ya mungkin buat teman-teman yang di sana, jangan pernah takutlah mengambil risiko, jangan pernah jangan pernah takut gagal. Yang terpenting niatnya, niat baik insya Allah mendatangkan hal yang baik. Cukup dari saya. Baik Kak Khalid,
terima kasih sebelumnya atas waktunya, wawancara ini sangat berharga ya, terutama juga buat teman-teman yang lain. Mungkin pesan dari saya, semangat terus Kak untuk menjalankan bisnisnya dan mengembangkan bisnisnya. Semoga bisnisnya semakin lancar dan sukses dan Amin. gitu ya. Amin. Mungkin cukup sekian video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.